Konten ini buat kamu yang merasa berada dalam keadaan yang belum siap, tapi disuguhi dengan banyak tuntutan dan pilihan yang memunculkan rasa bingung terhadap masa depan. Rasa takut akan kegagalan yang sangat tinggi. Mungkin mulai dari status awal kamu sebagai anak sekolahan, hingga sekarang berubah status jadi orang dewasa serta bertanggung jawab atas diri sendiri. Sudah mulai berhenti dikasih uang jajan misalnya, mulai sering berpikir untuk masa depan, dan lain sebagainya. Aku cuma mau bilang, ternyata realita dunia itu memang kejam dan tidak seindah ekspektasi. Jika kamu terlalu terbelenggu dengan rasa cemas, takut gagal, bisa-bisa jadi stres. Memang sih tidak semua orang mengalami hal ini, tapi tidak ada salahnya kan kamu untuk berhati-hati agar tidak terhanyut ke dalam quarter life crisis. Seperti namanya, krisis perempat abad dialami oleh dewasa muda usia 20-an atau di mana seseorang sudah selesai masa remajanya dan akan menuju dewasa. Pada transisi ini, kamu dianggap sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri dengan pilihan hidupmu. Orang-orang di luar sana banyak yang memberikan tuntutan terhadapmu, tapi kenyataannya kamu belum sedewasa itu, bahkan emosi dan finansialmu belum stabil. Aku sebagai orang yang masih di awal 20-an merasakan ini dan ingin kita semua termasuk aku pribadi membedah ini dan cepat-cepat keluar dari ini semua. Ini semua aku ambil dari buku karya Kak Gerhana Nurhayati. So, let's dive in. Oke, simpelnya gini, ketika kita di awal usia 20-an atau selesai masa pendidikan, kita merasa dipaksa untuk mengikuti tuntutan yang ada di masyarakat, meskipun tuntutannya itu bertentangan dengan keinginan yang ingin kita capai. Banyaknya tuntutan membuat kita merasa kebingungan untuk memilih mana yang harus dilakukan. Selain itu, agar dapat bertahan hidup, kita dituntut untuk dapat bersaing dengan lebih baik gitu kan. Akibatnya banyak dari kita yang menjadi stres dan merasa terbebani. Stres inilah yang melahirkan quarter life crisis. Oke, di antara ciri-cirinya yang kuambil dari buku ini yang pertama adalah kita merasa clueless. Yaitu kita merasa bingung habis kuliah mau ngapain, kemana, habis kerja mau kemana lagi, hubungan percintaan kita gimana ya, dan pertanyaan yang tiada akhir gitu. Itulah tanda clueless ketika kamu merasa serba tidak tahu tentang dirimu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang harus kamu lakukan. Pasti dong kita pernah di fase ini, di mana ketika kita udah mulai sedikit jenuh dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, mungkin kita berpikir, apakah aku bisa sukses dengan melakukan rutinitas ini? Apakah ini sustain buatku ke depan dan sebagainya? Yang kedua, kita merasa terlalu banyak pilihan dalam hidup. Terkadang nih, kita terlalu banyak pilihan untuk masa depan, malah membuat kita tuh semakin bingung gitu. Jadi berpikir lagi, apa yang sebenarnya mau dipilih gitu kan. Apalagi mungkin ditambah ayah kita pengennya kita jadi A, ibu kita pengennya kita jadi B. Tapi peluang di depan adanya C gitu. Makin bingung nggak tuh? Yang ketiga, yaitu indecisive. Begitu banyak hal yang kita ingin lakukan, sehingga kita sulit untuk memilih satu aja gitu. Masih ingin mencoba ini itu, dan belum bisa berkomitmen pada satu pilihan. Pilih karir A atau B ya, pilih pasangan A atau B ya. Mending yang mana ya yang baik untuk aku? Contoh kita bikin plan mau lakukan sesuatu katakan, tapi tiba-tiba di tengah jalan kita mikir ulang, apakah ini passionku? Atau segala macamnya yang bikin kita ragu-ragu terhadap pilihan kita. Yang keempat, hopeless. Ini adalah kondisi saat kamu merasa pasrah dengan realita yang dihadapi, bersikap ya udahlah nggak apa-apa, ini yang terjadi dalam hidupku dan kita bodo amat aja gitu. Dan kita tidak mencoba menentukan satu pilihan aja gitu, apalagi berusaha melakukan pilihan yang sudah dipilih. Justru hal ini malah membuat kita tuh tidak peduli dengan masa depan. Sebenarnya bisa kalau kita mau dan kita yakin dengan apa yang kita pilih. Kalaupun kita lagi ngerasa capek, ya nggak apa-apa, break sebentar gitu kan. Setelah itu kita lanjut lagi. Yang kelima adalah cemas. Ketika kamu memiliki banyak pikiran tentang masa depan sehingga menjadi sangat cemas, kebanyakan hanya dipikirkan aja sampai lupa buat milih mana yang harus dipilih. Plan buat masa depan apa ya? Rencana setahun ke depan, 2 tahun ke depan apa? 3 tahun, karir, nikah, pendidikan, dan lain-lain. Sekarang, mungkin kamu berada di fase pertama, yaitu ketika krisis dimulai. Krisis ini diawali ketika mulai merasa jenuh dengan apa yang dilakukan saat ini, namun kita tuh kayak nggak tahu tuh harus berbuat apa, saat dimana kamu terjebak dengan rutinitas hingga akhirnya menjadi putus asa alias hopeless. Sehingga kamu masuk ke fase kedua, yaitu time out, yaitu fase dimana saat ini kamu berusaha menghindar dari realita yang kejam dan sulit, memulai kembali karena takut gagal lagi, alias kamu istirahat sejenak memikirkan hal itu. Lanjut ke fase yang
ketiga, yaitu separation. Ini adalah saat ketika kamu merasa tidak cocok lagi dengan apa yang kamu lakukan dan nekat meninggalkannya begitu aja. Walaupun kamu belum memiliki rencana untuk ke depannya, but it's okay, just take your time. Setelah selesai fase itu, kamu biasanya lanjut ke fase yang keempat, yaitu exploration. Fase di mana kamu kembali lagi ke realita dan mencoba mengeksplor diri, mulai menggali dan mengenali karakter diri, serta passion yang dimiliki sebelum memilih pilihan. Setelah itu, kamu udah mulai membuat rencana-rencana selanjutnya. Dan fase terakhir adalah rebuilding. Saat kamu bangkit dan memulai kembali serta menjalankan apa yang telah kamu rencanakan sebelumnya, hal ini dilakukan setelah selesai mengekspor diri dan menentukan pilihan selanjutnya. Di sini, aku cuma mau bilang, kalau di fase ini, nggak apa-apa kita jatuh bangun di sini, mulai lagi dari fase awal, terus perbaiki kesalahan-kesalahan kita, habiskan jatah gagal kita, karena semakin muda kamu memulai, semakin besar chance kita keluar dari masalah ini. Dan kamu mungkin 1-2 langkah di depan teman-temanmu. Kalau kamu yang masih di awal perkuliahan denger ini, aku cuma mau bilang, beruntung banget. Karena kamu udah paham sebelum kamu merasakan masa-masa akhir kuliah yang dimana orang-orang pada terjebak dengan quarter life crisis. Bingung habis kuliah ngapain, kerja di mana, apakah cari kerja yang sesuai jurusan, dan lain sebagainya. Tapi untuk kamu yang udah masa-masa akhir kuliah atau bahkan udah selesai masa kuliah, aku cuma mau bilang, the right path doesn't look the same for everyone. Dan kamu masih jauh dari kata terlambat. Sekarang kita masuk ke bagian apa yang harus kita lakukan ketika di fase quarter life crisis. Cuman sebelum itu aku jadi ingat guruku pernah bilang gini, anak muda yang hidup dalam bingkai agama itu tuh nggak ada waktu untuk ngalamin fase ini. Karena mereka tuh punya ilmu. Maksudnya gimana? Iya, ilmu. Jadi, orang yang paham agama itu, dia bakal rajin, bakal kerja keras, optimis dengan hidupnya, rutinitasnya teratur. Bagaimana enggak tiap hari bangun jam 5 pagi, Rasulullah SAW nggak suka kita tidur pagi. Ya, artinya kita berusaha belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan yang terbaik dalam segala bidang keilmuan dunia. Dan Islam nyuruh itu ke kita. So, kita harus banget punya ilmu. Mungkin kamu udah bosen dengan kalimat yang sering banget diulang-ulang di konten pengembangan diri, self-development, atau apapun itu. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Self-help dilakukan dengan mengenal identitas dirimu. Kamu akan menggali kembali jati dirimu. Kenapa? Karena inti dari masalah di setiap perkembangan manusia adalah pencarian jati diri. Semakin kamu mengenal dirimu dengan baik, maka semakin mudah buatmu untuk menentukan pilihan hidup. Sebaliknya, kalau kamu tidak mengenali dirimu, akan sulit untuk menentukan apa yang kamu mau, apalagi menentukan pilihan untuk masa depan. Jadi, pencarian jati diri itu bisa dilakukan dengan mengeksplorasi diri kita. Gimana maksudnya? Cari cara untuk mengetahui passion dengan membuka pikiran dan wawasan kita. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tapi kamu harus percaya bahwa setiap orang dikaruniai kemampuan yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Usia ini memang masa di mana kamu harus menjelajah, gak usah takut untuk ngambil waktu dan berpikir. Dari tadi aku sibuk ngomongin passion. Tapi gimana ya bang, aku tuh belum tahu passionku tuh apa. Nah, di sini aku coba ngasih kamu beberapa contoh passion yang mana tahu kamu suka dan bisa mendalaminya. Yaitu ada memasak. Memasak, kamu bisa mencari tutorial di YouTube gitu. Kamu coba masak ayam goreng, masak ikan goreng, masak sambal, sambal mata, sambal terasi, sambal bawang, dan segala macamnya. Mana tahu ketika kamu ingin cari part-time, kamu bisa jadi koki di sebuah restoran. Itu baru masak. Yang kedua, kamu bisa jadi content creator. Content creator tuh kamu bisa sekedar mendokumentasikan apa yang kamu lakukan, bisa menuliskan atau mencurahkan apa yang kamu pikirkan, dan itu berpeluang kamu juga bisa dapat duit, rezeki dari situ juga. Yang ketiga, kamu bisa coba menjadi menulis dan literatur. Maksudnya gimana? Coba kamu tuangkan apa yang kamu pikirkan dalam sebuah tulisan. Kalau kamu ingin membahas suatu hal atau isu yang mungkin berpotensi viral, kamu bisa nulisnya dalam e-book dan itu kamu bisa menghasilkan cuan dari situ, di mana kamu bisa coba digital marketing dari situ. Nah, itu udah tiga. Tiga itu bisa menghasilkan duit. Contoh lagi, mungkin kamu yang belum tahu passion, kamu bisa coba olahraga. Sekedar lari pagi misalnya. Kamu coba tiap hari, oh aku hari ini coba lari pagi 3 kilo lah. Besoknya aku lari pagi 4 kilo. Sehingga kamu mengatur atau mencetak rekor baru tiap harinya. Kalau perlu, kamu dokumentasikan ke Instagram, kamu dokumentasikan ke sosial media. Sehingga mana tahu dari situ kamu bisa mendapatkan endorse, kamu bisa
mendapatkan cuan, relasi yang baru, lingkungan yang positif baru dari situ. Itu 4 yang aku sebutkan, itu berpotensi buat kalian yang masih belum tahu passion kalian apa, itu bisa dapat duit loh dari situ dan bisa keluar dari fase di mana kamu tuh quarter life crisis. Percaya deh, kamu bakal punya satu kesibukan baru dalam satu hari kalau kamu udah punya passion yang aku sebutkan tadi. Kalau terus-terusan dilakukan, percaya nggak percaya, kamu bakal dapat duit dan yakin kegiatanmu ini bakal sustain ke depannya. Sehingga rasa khawatir tentang masa depan itu bakal berubah menjadi lebih optimis. Dan terakhir, perjalanan mencapai suatu tujuan memang nggak gampang guys, tapi kunci sukses adalah sabar dan harus fokus gitu. Gencarnya media sosial sering membuat seseorang hilang fokus dengan hidupnya. Padahal yang ditampilkan di media sosial tuh hanya hal-hal yang baik aja gitu. Mungkin sebenarnya hidup mereka nggak sesempurna itu. Media sosial juga melahirkan standar sukses baru di masyarakat. Padahal sukses setiap orang tuh kan berbeda-beda kan. Ini hanya membuatmu kurang bersyukur dan melihat rendah dirimu. Fokuslah pada kemampuan diri sendiri dan berhenti membandingkan, mengcompare diri kamu dengan orang lain. Ingat, setiap orang punya potensi, passion, dan pilihan hidup yang berbeda-beda. Kamu tidak harus memiliki arti sukses yang sama dengan orang lain, karena semua orang mempunyai arti suksesnya masing-masing. Jangan lupa juga untuk mengapresiasi diri kamu sendiri atas apa yang telah kamu capai. Selain itu, cukup jadikan hal baik dari hidup orang lain sebagai inspirasi agar kamu jadi lebih semangat. Dan ketika kamu udah lakuin ini semua, jangan lupa libatkan Allah dalam segala hal, dalam segala urusan kita. Mungkin sampai sini videonya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video.